Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andita. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang presentasi perekonomian Indonesia. Satu, peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Peran Indonesia dalam ekonomi global pada tahun 2018 mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan annual meetings bersama anggota delegasi International Monetary Fund atau disebut dengan IMF dan World Bank di seluruh dunia yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 12 sampai 14 Oktober. Indonesia merupakan anggota yang aktif tentunya dalam berorganisasi serta bekerja sama dengan negara-negara yang lain. Dapat dilihat juga dari setiap ada pertemuan konferensi, APEC, dan AFTA, Indonesia selalu ikut dengan aktif. Lalu dengan mengikut sertakan beberapa materi atau pejabat dalam berbagai konferensi ekonomi tingkat nasional atau bahkan internasional. Dan dengan menyelenggarakan rapat yang membahas perekonomian dan perdagangan internasional. Indonesia sendiri juga ditetapkan sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar berbagai negara juga, dengan dibuktikan bahwa adanya kegiatan ekspor maupun impor yang dilakukan Indonesia ke negara lain. Barang-barang yang diekspor dan Indonesia yang mengimpor beberapa bahan baku untuk dikonsumsi dan bahan penolong lainnya seperti obat-obatan dan sebagainya. Serta beberapa bahan modal juga diimpor untuk kebutuhan di sana. 2. Bentuk-bentuk kerja sama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam menjalin hubungan bilateral, Indonesia mengutamakan nilai-nilai saling menghormati, tidak ikut campur urusan dalam negara-negara lain, menolak menggunakan kekerasan, dan mengutamakan konsensus. Contohnya, kerjasama bilateral Indonesia dengan negara lain. Yang pertama itu kemitraan strategis khusus atau special strategi partnership Indonesia-Korea dengan fokus terhadap pertahanan dan perdagangan. Kedua, kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Korea atau Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership atau ICEPA. Yang terakhir, kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam penanggulan COVID-19 dan peningkatan neraca perdagangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Puspita. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama beberapa negara dalam satu kawasan. Biasanya dilatar belakangi adanya kepentingan bersama di antar negara. Contoh kerjasama regional di Indonesia. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Forum Regional ASEAN, Konfederasi Non-Politik Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antara beberapa negara. Kerjasama multilateral tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Kerjasama multilateral memiliki dua jenis anggota, yaitu anggota utama dan anggota aktif. Peran anggota utama lebih besar, sedangkan peran anggota aktif lebih terbatas. Contoh kerjasama multilateral Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dana Moneter Internasional, Organisasi Perdagangan Dunia,
3. Tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Tantangan. Yang pertama, risiko kenaikan inflasi. Laju kenaikan inflasi nampaknya akan membuat pusat perhatian pemerintah dari waktu ke waktu sebagai tantangan perekonomian Indonesia. Laju inflasi bila ditangani dengan baik akan berdampak pada produk domestik bruto atau PDB nasional. Inflasi yang terkendali dirasa akan membuat ekonomi cukup stabil. Begitu pula bila mengalami penurunan inflasi, maka tidak akan membuat guncangan ekonomi yang berarti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadilah. 2. Munculnya tren ekonomi digital. Indonesia juga merasakan imbas dari adanya revolusi industri 4.0 yang sedang melanda negara-negara dunia saat ini. Alhasil secara perlahan tapi pasti, tren perekonomian nasional juga merambah pada ekonomi digital. Untuk kasus satu ini, nampaknya Indonesia bisa mengambil peluang besar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nasional. 3. Pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni. Masalah mengenai sumber daya manusia memang biasa pekerjaan rumah tersendiri bagi negara-negara berkembang di dunia, tidak terkecuali untuk kasus di Indonesia. Menyambung dari poin di atas, dalam memenangkan persaingan pasar bebas yang semakin ketat, memang dibutuhkan sumber daya yang andal. Terlebih lagi, saat ini perkembangan ekonomi dunia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nantinya, bila program berjalan dengan baik, masyarakat akan lebih baik dalam memanfaatkan potensi yang ada dan memiliki semangat bagaimana mengembangkan kehidupan yang lebih baik, baik untuk keluarga, lingkungan, hingga berpengaruh pada peningkatan ekonomi nasional. Meskipun telah mengalami kenaikan peringkat investasi, Indonesia masih dihadapkan pada 3 masalah penghambat laju pertumbuhan ekonomi. Ketiga masalah itu adalah birokrasi, korupsi, dan infrastruktur. Sosiologi asal Jerman, Max Weber, mengatakan birokrasi merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dalam upaya penciptaan industri modern. Tanpa birokrasi, tidak akan mungkin dicapai ekonomi modern berkelanjutan. Industrialisasi yang cepat dan take-off into self-sustained growth. Salah satu ciri yang penting dari birokrasi nasional ala Weber adalah sistem pengajian bagi pegawai sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas. Sejak beberapa waktu lalu, pemerintah telah menerapkan remunerasi bagi aparat birokrasi pemerintahan. Tujuan hakiki dari penerapan remunerasi itu adalah agar aparat birokrasi pemerintah dapat meningkatkan kinerja. Di samping itu, remunerasi diberlakukan supaya pegawai pemerintah tidak tergiur untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya oleh Cynthia. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan swasta, mengingat keterbatasan yang dimiliki pemerintah dalam soal pendanaan. Peran swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, sangat penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa harus dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan peringkat investment grade yang dialami Indonesia beberapa waktu lalu tidak akan mendatangkan manfaat signifikan bagi perekonomian Indonesia jika tidak diiringi pembenahan terhadap 3 masalah di atas. Hambatan tidak hanya skalanya yang besar, namun juga penghasilan per kapitanya harus lebih besar dan merata. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, perekonomian ini harus didukung infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, mampu menyerap perkembangan teknologi yang cepat, tata ruang lahan yang baik,
dan tentunya juga dukungan kebijakan dari sisi ekonomi, politik, dan hukum. Itu saja presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.